Siapa di sini IPO hunter yang suka beli saham IPO itu ngikutin berdasarkan track record underwriter ya. Di file Excel ini saya punya track record underwriter mulai dari tahun 2021 itu ya, dari awal peresmian dan peluncuran sistem IPO di Bursa Efek Indonesia. Total ada ratusan saham IPO semenjak tahun 2021 gitu ya. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita mendapatkan data ini ya? Dan ternyata sekarang itu ada satu aplikasi yang menyediakan gimana sih kita cara screening underwriter IPO yang punya win rate bagus. Oke, mungkin mayoritas kalian udah punya sekuritasnya gitu ya, punya akunnya, tapi kalau belum punya silahkan bisa daftar dulu aja. Dan sekuritasnya adalah sekuritas sejuta umat tuh, yaitu adalah Stockbit atau XL. Nah di sini kalau saya buka di tampilan websitenya atau di aplikasinya maupun yang versi desktop ya, baik itu versi desktop maupun versi HP semuanya sama. Jadi silakan kalian pergi ke menu IPO ya. Kemudian selanjutnya adalah masukkan pin tradingnya. Nah, kemudian di sini akan munculkan ya beberapa saham IPO yang akan rilis beberapa hari ke depan. Nah, tapi yang kita baca bukan itunya, tapi adalah menu IPO ini ada panah ke bawah, kemudian ada underwriter. Di sini semua underwriter dari tahun 2021 sampai sekarang itu ada. Bahkan ya ada track recordnya. Baik itu mulai dari kinerja hari pertama setelah listing, 3 hari, 5 hari, 10 hari, hingga 15 hari ya. Siapa top underwriter nomor 1? Kalau di sini top underwriter nomor 1 itu berdasarkan total underwriter tersebut membawa IPO suatu perusahaan ya. Ini nomor 1 ada EI ya, atau UOB Kay Hian Sekuritas, dimana semenjak 2021 dia sudah membawa sebanyak 39 perusahaan. Win rate-nya juga cukup bagus ya. Win rate-nya 92% dengan rata-rata arahnya itu sebanyak 1,8 kali, dan arah strike-nya itu ada di saham Truk ya, 8 kali arah berturut-turut, disusul Relf, IPAK ya, Nano dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat AI ini sudah lama nggak muncul gitu ya, dari tahun kemarin juga nggak ada, tahun 2024 juga nggak ada. Posisi yang kedua itu ada XA ya, XA 32 perusahaan tapi total dananya itu cuma 3 triliun. Kalau tadi AI 22 triliun, win rate-nya 78. Jadi secara win rate ya nggak terlalu bagus-bagus banget gitu ya, 78%, tapi untuk rata-rata sekali arah itu 2 hari tuh ya. Arah strike-nya itu UVCR 19 kali, disusul Bank, Net TV dan seterusnya. Ini memang spesialis IPO perusahaan yang kecil gitu ya. Nomor 3 itu ada YP gitu ya, kemudian ada HD, GR dan seterusnya. Tapi bagi sobat cuan gitu yang suka IPO hunter ya, mungkin better kalian cari yang secara win rate-nya di atas 80% ya, dengan minimal dia membawa IPO sudah 10 kali. Berarti dilihat dari sini nih. Nah, mulai ada HP punya win rate 100% ya, average arahnya 5,5 ya, hampir 6 kali. Paling besar itu CDIA, Ratu ya dan seterusnya. Nah, ini paling top sih kalau menurut saya ya. Kemudian ada ini SQ juga lumayan bagus. Ini SH jarang gitu ya, udah lama. Kemudian PD itu bagus tapi enggak urutan nomor 1 ya. Terus MG juga cukup oke itu ya, dimana WBSA arah strike-nya 11 kali. Kemudian ada PG juga cukup oke ya. NI ini biasanya langganannya Pak PP ya. Ada CDIA, Brand sama HP juga itu langganannya Pak PP. Kalau YC itu emiten-emitennya dari Pak Hermanto ya, mulai dari Blaze, kemudian kemarin ada Mary itu ya, itu yang terafiliasi. Terus yang cukup bagus lagi itu KI juga cukup oke meskipun jarang gitu ya. Terakhir itu ada MR sama Koin ya. Kemudian ada beberapa IPO yang lain, win rate-nya 100%, berarti selalu arah. Dengan rata-rata arahnya itu ya hampir 3 kali kalau kita bulatkan ya. Kemudian untuk yang
hari ini ya yang akan datang itu kan aset itu bawa 2 IPO, win rate-nya 86%. Ini ya cukup bagus, it's okay lah. Dimana yang terakhir itu tahun 2025 dia ngebawa Ratu ke arah strike-nya 10% gitu ya. Kemudian II juga bagus. Selain itu IF ya, IF kemarin namanya mulai mencuat ya, itu RLCO 18 kali terbanyak kalau nggak salah ya. Kemudian AO itu yang ngebawa BACH kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Kemudian ini ada Mandiri CC ini. CC ini secara perolehan dana saya rasa yang paling besar. Tapi kalau untuk win rate-nya sih ya di bawah 80% gitu ya. Jadi bisa teman-teman nilai sendiri. Kalau kalian punya perusahaan mau listing ya bisa gandeng ini sih, karena dana kelolaannya itu pilih emiten-emiten yang cukup besar gitu. Terus LG juga cukup bagus gitu. Akhir-akhir ini ya sering gitu ya, mulai dari JDIA, PSAT, CBDK itu saham-saham Konglo LG juga cukup bagus. Selain itu ya tadi itu ya, jadi untuk topnya nomor 1 kalau berdasarkan ini secara sistem itu ada AI. Oke, itu semoga bermanfaat. Jadi barangkali kalian IPO hunter lihat track record underwriter ya bisa dilihat dari sini. Caranya tadi ya cukup simpel, pilih menu IPO, kemudian di sini ada underwriter. Gitu sobat cuan ya.